Tapi kita bertekad kepada Allah, setiap tempat yang akan kita pijak di hari itu, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunnya ibadah, tahajudnya ibadah, subuhnya ibadah, sepedaannya habis itu ibadah, persiapan mandinya ibadah, ke kantornya ibadah. Itu niat kita. Sehingga di setiap titik saat kita beraktivitas, sedang kita beribadah, sekalipun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. La yagtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Dikasih 24 jam, ya, yang digunakan baiknya cuma 4 jam, cuma 8 jam, ya kan? Mohon maaf cuma 10 jam. Berarti 14 jamnya sia-sia. Nggak ada nilainya gitu kan. Nah, ada orang-orang yang menjadikan aktivitas ini punya nilai. Siapa mereka? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang mengisi 24 jam diberikan ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beriman kepada Allah. Jadi punya iman itu sudah modal yang paling utama. Tapi bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman? Mengeceknya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan dari kalangan manusia yang rugi? Seperti apa melihat kekuatan iman kita, kebenaran iman kita? Maka seperti sering kita bahas, kita ulas dalam setiap kesempatan Aqsa khususnya, iman itu bisa dicek, dilihat dengan amal soleh, dengan pembuktian. Karena itu ada kalimat langsung yang menyertainya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita biasakan mengisi aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan amal soleh. Karena itulah Allah berikan petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan petunjuk pada kita bagaimana menata setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga dia bisa punya nilai di hadapan Allah, punya amal soleh, menjadi ibadah. Maka disertakanlah bimbingan dalam setiap aktivitas kita. Silahkan Anda cek, semua aktivitas kita itu punya bimbingannya dalam bentuk doa. Doa itu, sekali lagi, sering saya tegaskan, bukan hanya kalimat yang menjadikan secara formalitas aktivitas menjadi ibadah, tapi sekaligus memiliki petunjuk-petunjuk di dalamnya yang mengandung makna, penunjukan, dan bimbingan bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan. Karena itu setiap doa yang kita bacakan dalam aktivitas-aktivitas tertentu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena petunjuknya pun tidak sama, pekerjaannya berbeda, petunjuknya pun tidak sama. Bangun tidur kita ada doanya. Antara bangun tidur dengan akan tidur, doanya berbeda. Karena bangun tidur memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya bangun. Ya, dari pembukaannya misalnya di Abu Daud hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati bagaimana Nabi bangun malam harinya untuk menunaikan ibadah tahajud itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung kemudian bangkit atau beraktivitas, duduk dulu, menenangkan dirinya. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, maka beliau menghapus bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersih, diduga bersih. Ya, bisa dengan misalnya bagian jemari yang ini atau dengan punggung tangan seperti ini yang diduga bersih, dia hilangkan dulu. Beliau hilangkan bekas kantuknya sehingga ada kesadaran. Ya, baru setelah ada kesadaran itu beliau bacakan kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membacakan ayat-ayat terakhir yaitu 11 ya, ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran, kemudian membaca doa bangun tidur itu. Nah, ini petunjuk lagi. Ya, itu yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 itu, ya, dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Mereka menyampaikan ketika Nabi bangun dari tidur, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini petunjuk. Bukan cuma bacaan yang menjadikan bangun tidur itu menjadi amal soleh, jadi ibadah, jadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diberikan bimbingan sekaligus bagaimana cara menyikapi bangun itu. Maka kita katakan, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan di hari ini, walaupun engkau bisa mewafatkan aku saat tidur tadi. Ya, tapi engkau berikan kesempatan kepada aku, alhamdulillah ya Allah, wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji ya Allah di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya sebagai persiapan untuk kembali kepadamu. Karena nusyur itu nasyara, diantara maknanya menyebar untuk kembali lagi. Nah, kita bangun tidur, kita berjanji kepada Allah hari ini akan menyebar, beraktivitas. Karena mungkin Anda tidak di satu tempat beraktivitasnya. Boleh jadi di rumah, keluar rumah, tempat berbeda, ke kantor, tempat olahraga, dari macam-macam, setiap tempat. Tapi kita bertekad kepada Allah, setiap tempat yang akan kita pijak di hari itu, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bangunnya ibadah, tahajudnya ibadah, subuhnya ibadah, sepedaannya habis itu ibadah, persiapan mandinya ibadah, ke kantornya ibadah. Itu niat kita. Sehingga di setiap titik saat kita beraktivitas sedang kita beribadah sekalipun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepedaan kita niatkan beribadah supaya sehat, dengan sehat kita ibadahnya kuat, salatnya kuat, bisa puasa kuat dan sebagainya, baca Quran kuat. Kemudian wafat misalnya, saat menyimpan sepeda, kita duduk, kita meninggal, dan meninggal dalam keadaan ibadah karena kita niatkan tadi. Itu janji kita. Maka saya bertanya dari satu ini saja teman-teman, berapa banyak pekerjaan kita yang punya nilai ibadah? Ya, dalam Islam itu luar biasa, komplit gitu. Jadi kita tata dari awal sampai akhirnya. Silahkan cek. Kemudian setelah itu fadhahaba ila syanil mu'allaqah. Ya, maka beliau pergi kemudian ke satu tempat yang tertutup, maksudnya di sini kamar mandi, ya. Fatawadda, maka beliau berwudu. Ya, dari wudunya menyempurnakan wudunya, kemudian beliau bersiap menunaikan salat malam itu. Tiba-tiba Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ikut di belakang, lalu ditarik oleh beliau ke depan sejajar dengan beliau, ya karena masih anak kecil, dia khawatirkan terjadi sesuatu. Nah, ini diantaranya menjadikan salah satu dalil diantara para ulama memandang bahwa boleh kalau seorang kemudian salat berjamaah dengan satu orang lagi, ada dua orang, boleh imamnya dengan makmum berada dalam satu garis yang sejajar. Jadi misalnya ini imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, bisa sejajar seperti ini. Nah, ini dalil yang digunakan ya di Abu Daud hadis 1367 riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi hati-hati, belum selesai hadisnya. Kemudian Nabi pun sholat kemudian 2 rakaat khafifatain sebagai pembuka, lalu sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi sampai 1 rakaat. Dalil yang menjadikan sholat malam kemudian boleh 11 rakaat dengan witir 1 rakaat, dibuka dengan khafifatain 2 rakaat. Dan ini batas yang standar. Karena Nabi pun pernah sholat di bawah ini atau pernah menyampaikan pesan boleh di atas itu. Yang penting kembali kepada kekuatan kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, setelah peristiwa itu ada sahabat yang sholat malamnya atau bahkan di tarawihnya sampai dengan 23 rakaat, kan? Ada yang lebih daripada itu, kembali ke masing-masing. Tapi poinnya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita menjadi amal soleh sampai saat titik kita wafat.